Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Rida Darmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Turuq Ta'lim Al-Arabiyah dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahro dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan definisi dari audiolingual method atau di dalam bahasa Arab juga disebut dengan at-tariqatus sam'iyatus syafawiyah. Sebelum kita mengetahui definisi dari at-tariqatus sam'iyatus syafawiyah, kita harus mengetahui dulu metode ini digunakan untuk apa di dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi, metode ini digunakan pada salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Apa saja yang masuk ke dalam 4 keterampilan berbahasa tersebut? Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Ma hiyal maharat al-lughawiyah al-arba'ah? Apa itu 4 keterampilan berbahasa? 4 keterampilan berbahasa adalah seperangkat 4 kemampuan yang memungkinkan seorang individu untuk memahami dan menghasilkan bahasa lisan untuk komunikasi interpersonal yang efektif. Apa saja keterampilan tersebut? Yaitu yang pertama, maharatul istima', artinya keterampilan mendengar. Yang kedua yaitu maharatul kalam, artinya keterampilan berbicara. Yang ketiga yaitu maharatul qiraah, artinya keterampilan membaca. Dan yang terakhir, maharatul kitabah, artinya keterampilan menulis. Karena materi ini berkaitan dengan maharatul kalam atau keterampilan berbicara, maka saya akan menjelaskan secara singkat tentang 3 keterampilan lainnya. Sedangkan untuk maharatul kalam akan saya jelaskan di materi selanjutnya supaya lebih jelas dan mudah lebih dimengerti. Yang pertama yaitu maharatul istima', keterampilan mendengar. Keterampilan mendengar adalah keterampilan reseptif atau menerima atau pasif karena mengharuskan kita menggunakan telinga dan otak kita untuk memahami bahasa saat kita diajak bicara. Sedangkan yang kedua yaitu maharatul qiraah, artinya keterangan membaca. Keterangan membaca adalah keterangan diskresioner atau pasif, mengharuskan kita menggunakan mata dan otak kita untuk memahami padanan tertulis dari bahasa lisan. Sedangkan yang ketiga yaitu maharatul kitabah, keterangan menulis. Keterangan menulis adalah keterangan produk atau aktif karena mengharuskan kita menggunakan tangan dan otak kita untuk menghasilkan simbol-simbol tertulis yang mewakili bahasa lisan kita. Selanjutnya yaitu maharatul kalam, keterampilan berbicara. Apa itu keterampilan berbicara? Yaitu maharatul kalami huwa ma yu'rafu bil maharatil intajiyah awil maharatin nasyitah. Haitsu yatatallabu minna istikhdam as-sabil as-sawti wa admaghtana li intajil lughati bisyaklin sahihan min khilalis sawti. Artinya, keterampilan berbicara adalah keterampilan produktif atau aktif karena mengharuskan kita menggunakan saluran vokal dan otak kita untuk menghasilkan bahasa melalui suara dengan benar. Fi ta'allumi maharatil kalam, qalilun minat tullab yumkinuhum at-ta'biru an afkarihim syafahiyan. Litaghallubi ala hadhil masyakil, yumkinu li muallimi al-lughatil arabiyyah tatbiqut tariqah as-sam'iyyati syafawiyah fi ta'allumi maharatil kalam. Artinya, dalam pembelajaran keterampilan berbicara, hanya sedikit siswa yang dapat mengungkapkan gagasan atau pendapatnya secara lisan. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru bahasa Arab dapat menerapkan metode audiolingual dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Jadi, metode ini dilakukan dengan mendengarkan bunyi,
Kemudian siswa mengucapkan sebagaimana mestinya yang telah mereka dengar. Seperti siswa yang kesulitan untuk menghafal kosakata atau ungkapan-ungkapan bahasa Arab, metode ini bisa disajikan dengan menggunakan suara guru atau media seperti kaset, video, film, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu al-mushkilat wal-ahdaf, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, ma huwa ta'rifut tariqatis sam'iyyatis syafawiyah? Artinya, apa itu definisi metode audiolingual? Yang kedua yaitu, ma huwa tarikhu wan nahju fit tariqatis sam'iyyatis syafawiyah? Artinya, apa sejarah dan pendekatan dalam metode audiolingual? Dan yang ketiga yaitu, ma huwal khatawatu wa niqatul quwwah wa dha'fu fit tariqatis sam'iyyati syafawiyah. Artinya, apa langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan dalam metode audiolingual? Al-ahdaf, tujuan. Yang pertama yaitu ta'rifut tariqatis sam'iyyatis syafawiyah, artinya untuk mengetahui definisi dari metode audiolingual. Yang kedua yaitu ta'rif at-tarikhu wan nahju fit tariqatis sam'iyyatis syafawiyah, artinya untuk mengetahui sejarah dan pendekatan dalam metode audiolingual. Dan yang ketiga yaitu ta'rif al-khatawatu wa niqatul quwwah wadda'fu fit tariqatis sam'iyyatis syafawiyah. Artinya untuk mengetahui langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan dalam metode audiolingual. Al-bahthu, pembahasan. Ta'rifut tariqatis sam'iyyatis syafawiyah. Definisi metode audiolingual. At-tariqatus sam'iyatus syafawiyah hiya at-tariqatul lati tajma'u bainal istima' ila al-lughah awalan, thumma a'ta'ir rudda asy-syafawi ma'a wujud unsur marrati aw bidunih. Wat-tariqatus sam'iyatus syafawiyah ihda at-turuq fi ta'lim ayah lughah bima fihi ta'limul lughat al-arabiyyah allati yastakhdimuha aghlib madrasi al-lughah. Inna at-tariqah as-sam'iyyati syafawiyah tabda'u ta'lim al-lughah al-ajnabiyyah ya ta'lim al-wahidah as-sawtiyah wal-anmatu as-sawtiyah qabla mahawalah ta'lim al-qira'ah wal-kitabah. Innaha tafdil wa tarkiz ala maharatil istima' wal maharatul kalam awalan qabla maharatain ahratain. Wa atakunu hadhihi tariqah na'malu amalan jayidan an yastakhdimu al-mudarris inda tadris ba'da al-wasail at-ta'limiyah mithla as-sawtiyah wal-basariyah min asyrati tasjili wa aflam ta'limiyah wa ghairiha. Artinya, metode audiolingual adalah metode yang menggabungkan antara mendengarkan bahasa terlebih dahulu dan kemudian memberikan tanggapan lisan dengan atau tanpa unsur. Metode audiolingual adalah salah satu metode pengajaran bahasa apapun, termasuk pengajaran bahasa Arab, yang digunakan sebagian besar guru bahasa. Metode ini dimulai dengan pengajaran bahasa asing dengan mendengarkan atau mengajarkan satwa fonemik dan pola-pola fonemik. Sebelum mencoba untuk mengajar membaca dan menulis, agar metode ini bekerja dengan baik, guru saat mengajar harus menggunakan beberapa alat bantu pengajaran seperti kaset, video, film, pendidikan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, salah khilaf mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Syukran ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.